Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Elmalia Zahra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang rumusan masalah yang keempat, yaitu perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Perbedaan pemimpin dan pimpinan dalam kepemimpinan kewirausahaan. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis, tentulah harus saling menghormati dan menghargai. Untuk mewujudkan kehidupan harmonis dalam lingkungan maupun organisasi, maka diperlukan keberadaan seorang pemimpin. Pemimpin adalah ahli strategi yang menetapkan tujuan organisasi. Setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda dalam memimpin organisasi. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempersatukan orang-orang dan dapat mengarahkannya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin berperan penting untuk mengelola orang-orang yang dilebatkan untuk mencapai tujuan usaha. Dengan kata lain, keberhasilan usaha sangat bergantung kepada kemampuan pemimpin memperdayakan sumber daya manusia yang dimiliki. Unit kerja pemimpin dapat disingkat dengan SMART. S yaitu spesifik. Pemimpin usaha haruslah memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai melalui usaha yang dikembangkan. M yaitu measurable, atau pemimpin usaha harus dapat mengukur sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha. A yaitu attainable, atau pemimpin harus mampu mencapai tujuan usaha yang telah ditetapkan. R reasonable, yaitu pemimpin harus dapat membuktikan kepada semua orang bahwa tujuan usaha yang ingin dicapai adalah masuk akal, walaupun bagi sebagian atau bahkan banyak orang tidak. T yaitu teamable. Pemimpin melakukan upaya dan langkah untuk mencapai tujuan usaha pada waktu yang tepat, yaitu saat produk yang dihasilkan dibutuhkan oleh pasar. Selanjutnya yaitu karakter pemimpin. Yang pertama, batu karang. Pemimpin usaha haruslah kokoh seperti batu karang di lautan, walaupun tidak pernah berhenti diterpa oleh gelombang, cuaca, dan keadaan. Maksudnya adalah, pemimpin usaha harus memiliki keteguhan dalam diri untuk mencapai tujuan usaha yang telah ditetapkan, tidak mudah menyerah oleh keadaan dan kegagalan yang menggagalkan. Yang kedua yaitu penyiar berita. Maksudnya yaitu, pemimpin usaha harus berperilaku seperti penyiar berita yang memiliki banyak informasi yang dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga kehadirannya selalu ditunggu pemirsa untuk mendapatkan kebutuhan informasi. Pemimpin di sini harus memiliki banyak informasi untuk usaha yang dikembangkan, di mana informasi tersebut dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga kehadiran pemimpin tersebut selalu dinantikan. Yang ketiga yaitu kembang api. Maksudnya yaitu yang semakin bersinar ketika malam semakin gelap. Pemimpin usaha tersebut harus dapat membuktikan diri sebagai pemimpin yang tangguh dikala banyak persoalan yang muncul dalam mencapai tujuan usaha. Semakin banyak persoalan, semakin terujilah seharusnya pemimpin tersebut untuk dapat mengatasi. Yang terakhir yaitu superhero. Tidak ada permasalahan yang tidak dapat dibatasi oleh superhero pada film-film favorit. Pemimpin usaha juga harus berkarakter seperti superhero. Maksudnya, pemimpin usaha tersebut harus dapat mengatasi segala persoalan yang dihadapi sehingga memberi kebanggaan bagi semua pihak yang bergantung kepadanya. Kepemimpinan ada 3 gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh wirausaha untuk mencapai tujuan usaha. Yang pertama yaitu otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter selalu menekankan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan usaha, didasarkan kepada keputusan-keputusan yang pemimpin dibuat. Oleh sebab itu, pemimpin bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan keputusan yang dibuat, sementara bawahannya hanya menjalankannya saja. Yang kedua yaitu demokratis. Kepemimpinan demokratis selalu menekankan kebijakan yang dilakukan oleh mencapai tujuan usaha didasarkan kepada keputusan-keputusan yang dibuat pemimpin dengan melibatkan bawahan. Oleh sebab itu,
baik pemimpin maupun bawahan memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan kebijakan dan keputusan yang telah dibuat secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu liberal. Liberal ini menekankan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan usaha didasarkan kepada keputusan-keputusan yang dapat dibuat setiap orang pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun ciri-ciri kepemimpinan yang pertama yaitu energik, mempunyai kekuatan mental dan fisik. Yang kedua yaitu stabilitas. Stabilitas emosi, tidak boleh mempunyai prasangka jelek terhadap bawahannya, tidak cepat marah dan harus mempunyai kepercayaan diri yang cukup besar. Yang ketiga yaitu hubungan antar manusia, mempunyai pengetahuan tentang hubungan antar manusia. Yang keempat yaitu motivasi pribadi, harus mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin dan dapat memotivasi diri sendiri. Selanjutnya yaitu kemampuan berkomunikasi atau kecakapan dalam berkomunikasi dan atau bernegosiasi. Selanjutnya yaitu kemampuan atau kecakapan dalam mentransfer ilmu. Perbedaan keduanya terdapat pada sikap kepemimpinan yang dimiliki, yaitu seorang pemimpin biasanya berorientasi pada kesepakatan bersama, pemecahan masalah bersama, dan mampu mengayomi setiap anggotanya. Sedangkan pimpinan lebih berorientasi pada pelaksanaan perintah yang diberikan dan jarang melibatkan anggotanya untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga kurang terjalin keakraban dengan anggotanya sendiri. Pemimpin merupakan hasil dari proses kepemimpinan, sedangkan pimpinan hanya sebagai jabatan. Dalam lingkungan bisnis, ada keterkaitan antara pengaruh kepemimpinan dengan kinerja yang akan diperlihatkan khususnya oleh bawahannya, serta kepemimpinan pun tidak terlepas dari yang namanya kekuasaan. Diharapkan dengan kita mempelajari pemimpinan, kita bisa membawa dan mengarahkan diri kita serta orang lain ke arah yang hendak dituju. Namun tidak terlepas dari itu, seorang pemimpin harus selalu menjaga kehormatan dan kewibawaannya dari sifat-sifat tidak terpuji, karena bila hal itu terlaksana, maka orang lain khususnya bawahan yang Anda bawa akan melihat Anda sebagai orang yang gagal dan Anda akan kehilangan kewibawaan. Maka dari itu, sifat-sifat teladan dan terpuji harus selalu ada dan tertanam dalam diri kita. Itulah tadi penjelasan mengenai perbedaan pimpinan dan pemimpin dalam kepemimpinan kewirausahaan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.